Udah mulai on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membuka ini dikarenakan kurang yakin. Jadi dijepitnya itu, inginnya itu seperti ini. Nah, bisa ditunjukin. Nah, kalau ini memang sudah bagus. Nah, jadi ini yang selang ini tuh dalamannya kan terjepit banget tuh, yang putih itu tuh ya, yang putih mudah-mudahan kelihatan. Yang putihnya itu yang karetnya di dalam itu, ini kan ada karet ya. Selangnya karet tuh terjepit banget tuh kan, baru dijepit kelihatan banget dari luar. Jadi kejepit enggaknya itu kelihatan. Nih, lebih dekatkan lagi coba. Nah tuh kejepit tuh kan, dua-duanya kejepit. Tapi kalau yang ini sih sebenarnya nggak perlu bagus-bagus yang ini nih, karena ini untuk pembuangan aja ya. Jadi nggak ada tekanan tinggi kalau yang ini. Yang tekanan tinggi yang ini nih, yang dari boilernya. Nah yang ini udah bagus, tapi yang ini ke sana. Yang ini kita kemarin kan baru uji coba ya. Nah ini belum ketahuan nih apakah ini ngejepit atau tidak. Walaupun ngejepit ini terus-terusan nggak kelihatan. Jadi ini bakal dibongkar. Tidak ini saja, nanti yang ini juga sama, yang itu juga sama. Yang ini dulu aja, ini dibongkar. Terus nanti ingin kelihatan si dalemannya, jadi kejepit gitu kan. Diyakinkan kejepit. Kalau ini kan nggak kelihatan tuh, ada isolasi ya, hitam. Jadi kita akan bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Kenapa ya ini kok kayak semacam gimana gitu Ki? Kayak mudah untuk longgar lagi. Saya inginnya diganti dengan yang seperti ini nih. Coba lihat. Nah inginnya diganti dengan seperti yang, nah yang ini nih. Nah kan, ya ini yang seperti punyanya. Tuh kan, ini seperti ini nih, ini lumayan bagus kalau ini menurut saya ya. Terus yang ini juga sama ta, kalau gelap ya. Nah ini inginnya seperti ini, lumayan bagus gitu. Tapi yang ini mudah gitu, kelihatan lagi. Ini mudah untuk dibeginikan lagi gitu kan. Jadi saran saya untuk yang menyetrika, yang kalau awal menyetrika itu diperiksa lagi apakah melonggar lagi atau masih kenceng. Jadi periksa lagi, kencengin gitu kan. Jadi setiap kali nyetrika itu dicek lagi ini nih, kenceng enggak gitu kan, atau misalkan udah jadi sedikit melonggar. Jadi ini benar-benar gitu kan oleh yang nyetrika itu pada saat setiap akan nyetrika. Jadi kayak semacam melonggar. Ketika dipakai itu agak sedikit melonggar lagi gitu. Itu hanya perasaan saya mungkin ya. Kita akan buka ya. Itu hanya perasaan saya, mungkinlah, anggap saja hanya perasaan ya. Ini buka, cara bukanya begini teman-teman, ke kiri, terus kita kesiniin, terus baru deh kita tarik. Lumayan keras. Lumayan wah lumayan kenceng, lumayan bagus, udah bagus berarti. Nah maksud saya ingin ketahuan, ingin kelihatan si ininya gitu kan, supaya yakin kan. Jadi jangan sampai diliputi oleh ini gitu, pas ujung ininya, supaya ketahuan, supaya yakin. Ini udah bagus. Coba lihat Ki, kesini. Bagus udah, berarti sekarang tinggal diginiin. Nah, ke bawah kan, tapi jangan sampai ke bawah. Jadi supaya kelihatan dari luar gitu, supaya yakin gitu maksudnya kan, supaya yakin. Jadi si yang putih ini kelihatan dari luar ya. Mungkin kalau yang lain nggak terlalu memperhatikan ini mungkin ya, mungkin gitu. Kalau saya benar-benar diperhatikan gitu ya. Nah jadi jangan sampai mentok, si hitam ini jangan sampai mentok gitu. Jangan sampai mentok, supaya ketahuan bahwa benar-benar yakin terikat si yang putih ini oleh ini. Misalkan seginilah ya, kan mentok tuh, yang putih mentok. Jadi posisi ini ya, posisi yang pengencang ini harus di dalam. Nah coba kesini nih, contoh harus di dalam ini saya punya. Nah harus gini teman-teman ya. Nah jangan di sini, bisa lebih jelas nggak di sini di sini. Jangan gini, posisinya jangan gini, tapi harus di sini. Jadi harus di luar bandulan, di dalam bandulan ini nih ngencenginnya. Jadi jangan di sini, tapi di sini ya. Jelas nggak ya? Nah, oke, kita akan ke bawah. Ini bandulan jauh nih di sini nih. Berarti kalau di sini masih oke nih.
ya. Tapi ini harus dibuang dulu ya. Dibuang dulu deh. Jadi supaya ketahuan nih, ini kebanyakan isolasi nih. Tuh, isolasi kayaknya full. Jangan-jangan nanti ngejepit isolasi. Kebanyakan isolasi kemarin itu, kebanyakan isolasi. Udahlah. Udah. Bukan, kalau isolasi kan lembek, masa ini ya. Tapi lebih baik. Coba lihat dicek. Ya udah, nggak apa-apa, gini aja. Nanti kan kejepit, yang ini kan patokannya kan ini. Dah, kita jepit lagi teman-teman, tuh di sini aja ya. Jadi harus kelihatan ya teman-teman ya, yang ini yang putih ininya nih. Nah, baru kita jepit di sini nih itu. Ini saya ngejepit ini di dalam. Nah, di dalam ini nih. Karena ini bandulannya. Nah, di sini nih jauh ke atas. Oke, kita jepit di sini. Kayak semacam cepet longgar gitu, Gi, yang gini. Yang begini nih. Mungkin perasaan saya aja. Nah, gini maksudnya. Kelihatan kan? Tuh. Kalau tadi kan nggak kelihatan, jadi kita kayak mengikat kucing dalam karung begitu kan. Tuh. Kelihatan yang putihnya, jadi benar-benar yakin terikat. Ini juga nanti sama akan digituin. Udah dikenceng nih, udah kenceng, tak potong. Udah kenceng. Nanti juga kalau sedikit longgar, tinggal diginiin lagi. Udah deh, nanti malah potong lagi. Udah yakin tuh, ini ya. Udah tuh kan yakin tuh. Maksud saya begini, jadi harus kelihatan si putihnya itu ya. Putih gimana maksudnya? Yang ini nih, dicontohkan ke sini aja. Nah, putih yang ini teman-teman. Nah, putih. Nah, putih yang bawah, yang dalamnya nih. Ya, itu harus kejepit si penjepit tadi ya. Dan harus kelihatan oleh kita setiap saat dari luar gitu. Bagusnya. Jadi bisa ngontrol tiap waktu ya. Bisa ngontrol tiap waktu. Dah. Walaupun nanti melonggar lagi, tinggal gini aja ya, Gi ya. Nah, tuh ada ternyata. Jadi kayak semacam ini belum final loh, Gi. Tah. Belum final loh. Ternyata ada tuh. Tuh, masih ada lagi. Dikarenakan ya emang masih gerak-gerak kan. Ya tuh. Nah, nanti misalkan kalau ada gas, ini agak sedikit ubah lagi posisinya, jadi longgar lagi. Jadi ada longgar lagi. Jadi ini ketika ada aliran gas, ini kemungkinan besar ada longgar lagi ini, dikarenakan ada perubahan posisi karena ada gas muai dan lain-lain. Nanti tinggal kencingin aja. Nanti kalau misalkan sudah begitu benar-benar paten bagus. Tapi kalau ini kan belum ada gas nih, jadi kita kemungkinan besar ini bakalan agak longgar lagi. Tapi nanti ketika ada gas, tinggal gini aja. Ya, ketika ada. Bukan gas, uap ya. Ketika ada uap tekanan tinggi, ini kalau misalkan agak melonggar, itu nggak apa-apa. Wajar, kita tinggal kencengin lagi aja. Ya, ini udah segini aja dulu. Oke, ini sekarang yang ini. Sama akan digituin ya. Jadi ini dan itu tuh. Kesana. Dan ini nih akan dicabut juga. Kayak ini dulu aja. Ini kenapa dibongkar lagi? Dikarenakan kayak tadi, ini kita nggak tahu apakah si ini menjepit beneran yang putihnya itu atau tidak ya. Jadi kita harus bisa melihat dari luar ketika menjepitnya. Ini kurang baik. Ini saya yang masang, saya juga. Cuman kan masih belajar. Gitu. Saya nggak tahu kalau misalkan yang lain apakah sedetail ini atau gimana ya. Kalau saya harus benar-benar detail dan supaya lebih aman gitu kan ke semua. Nah ini udah tuh kan. Kita bongkar lagi. Tuh diperhatikan. Coba lebih dekat. Ini teman-teman, kita nggak tahu apakah yang putihnya itu kejepit oleh penjepit ini, karena ini terselimuti oleh apa ini kemarin teh? Isolasi ya.
tuh kan, isolasinya terlalu banyak ini, jadi kita nggak tahu apakah ini kejepit yang putihnya atau tidak. Ini yang membuat apa namanya ambigu nih, apakah kejepit atau enggak. Jadi lebih baik ini bongkar lagi. Sulit ternyata. Enggak sulit sih. Sulit loh teman-teman. Jadi kalau misalkan sulit begini ya udah tinggal di apa? Di itu aja. Ini gini dulu. Dibongkar aja si isolasinya, tuh kan, supaya ketahuan. Tuh gini. Bongkar dulu maksudnya, nanti kalau misalkan mau dikasih isolasi lagi, tapi jangan sampai ujung ya, jangan sampai ujung, gitu intinya, karena kita nggak tahu gitu, isolasi ini malah jadi menutupi barang sebenarnya, takutnya malah isolasi ngejepit isolasi, ya kan, si itunya malah nggak kejepit, si yang putih tadi gitu loh. Maksudnya sejauh itu, pemahamannya sejauh itu gitu. Kita bongkar lagi si isolasinya ya teman-teman ya. Ya, padahal ini kuat sih. Ini udah kuat gitu, cuman ya kita merasa itu ya was-was aja gitu. Padahal udah kuat sih, cuman merasa was-was gitu, apakah kejepit enggak nih gitu kan, karena nggak kelihatan oleh si ini ya. Yang paling harus diperhatikan adalah kalau misalkan terjadi, misalkan ini ya lepas ya, atau ini lepas, yang ini lepas kan, itu jangan panik teman-teman ya. Jangan panik gitu. Kalau lepas nih, ini kan nyembur air, uap air nyembur, jangan panik gitu. Dengan ditinggal aja itu 10 menit sudah habis. Nanti tinggal, ini posisi misalkan si posisi sedang nyala kompor, nggak apa-apa, kompor nggak perlu dimatiin, nggak perlu sih. Kalau misalkan ini nyembur, kompor sebenarnya nggak perlu dimatiin gitu. Nanti juga 10 menit kan habis. Itu persis seperti kita sedang memasak air jadinya. Memasak air dan si udara uapnya keluar kan ke udara bebas. Kalau misalkan nyembur terbuka, ini kan kalau misalkan nggak nyembur berarti udara kan di itu, si tekanan uap kan dikumpulkan oleh si boiler ini, si mesin. Nah kalau misalkan sampai nyembur berarti kan bocor. Berarti kalau sampai nyembur artinya kita sedang masak air gitu di dalam boiler ini. Jadi ya nggak harus panik amat, santai aja. Yang perlu diperhatikan adalah paling si kualitas ininya nih kualitas ini nih, coba ke sini, kualitas ini nih, valve ini beroperasinya 40 sampai 50 ya, tekanannya 40 sampai 50 untuk ketika nyetrika gitu. Jadi di antara itu kalau misalkan lebih dari 50 dikecilkan ya, dikecilkan nih. Ini posisi mengecilkan, ini terus mentok ke bawah ya, ke bawah mentok itu paling kecil. Jadi dikecilkan apinya. Atau kalau misalkan mau ditinggal dulu keluar, matiin kompornya. Tapi kalau misalkan sedang kerja nyetrika, dikecilkan ya. Gitu. Jadi arahan dari teknisnya begitu. Kalau misalkan mau keluar, matikan gitu kan si kompornya. Tapi kalau misalkan dibawa kerja, ini tekanan misalkan 40-50, kecilkan saja apinya. Kembali ke sini. Itu yang diperhatikan itu aja. Jadi kalau misalkan tekanannya lebih dari 50 kan yaitu disarankan untuk dikecilkan apinya atau dimatiin kalau mau pergian. Sebenarnya kalau misalkan fungsi ini bagus nih, ini pengaman ya, katup pengaman, itu sih no problem. Jadi kalau misalkan tekanannya misalkan lebih dari 60 coba ya, atau 70, saya nggak tahu ini bekerjanya di 60 atau 70 tekanan. Kalau misalkan tekanan 70 baru jalan gitu kan. Kalau misalkan tekanan baru 50 ya nggak bakal jalan ini ya, gitu. Ini belum ya.
Di mana? Udah, gini aja lah. Tuh. Kalau misalnya dipaksakan lumayan deh. Ini kan rajutannya takutnya robek. Jadi harus hati-hati. Bukan saya nggak bisa nih, tapi harus hati-hati. Nanti rajutannya terkelupas gitu. Sayang sih. Tuh kan terkelupas, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, emang wajar segini. Oke, kita akan coba dorong ke dalam nih. Tuh kan. Karena tadi ambil keluar belum, coba rubah posisi di sini, tanggung. Nah, tuh kan ini kurang menurut saya kurang nih. Ada celah tuh kan, ada celah nih. Kita bener-bener nah gitu teman-teman ya. Tuh sekarang nggak ada, coba lihat ya. Sekarang nggak ada celah ya kan, nggak ada celah. Nah kayak gini teman-teman ya, nggak ada celah. Oke, kita giniin, ini baru dikasih itu lagi, isolasi di sana isolasinya itu tuh belakang. Nah itu kita kasih isolasi lagi, yang tadi rusak isolasinya. Ini kita kasih isolasi, tapi jangan sampai mentok ya, jangan sampai mentok ke ujung sana. Jadi supaya ketahuan, kelihatan si putihnya ya. Kemarin saya salah ya, dikarenakan ya masih belajar. Nah misalkan sampai sinilah, kan masih kelihatan nih ya kan. Nah sampai sinilah gitu ya, supaya minimal kelihatan lah gitu kan, sampai mana itunya gitu. Nah di sini kemarin saya dipentokin sampai ujung, jadinya ya kita nggak bisa melihat ya, nggak bisa melihat apakah ini benar kejepit atau hanya menjepit isolasi saja. Ini bahaya kan kalau ngejepit isolasi saja. Bukan bahaya sih ya, bahaya emang. Jadi harus ketahuan gini gitu Ki. Jadi harus ketahuan. Ini kan lumayan oleh isolasi tuh, diikatkan lumayan. Udah cukup lah gitu, isolasikan untuk supaya jangan sampai si media ini rusak banget karena terikat oleh ini. Jadi kalau ada isolasi kan ke isolasi dulu itu ya. Ini juga pelajaran, kemudian ya pengalaman saya yang dibagikan kepada teman-teman gitu. Harus hati-hati seperti ini ya. Dah lah gitu, cukup lah. Set. Oke, kita akan mulai gitu ya. Nah tuh kan, nah udah bener tuh, ada tuh. Oke, kita akan beginiin. Enaknya gimana ya posisinya? Gini aja ya. Nah gini. Nah gini nih. Tapi masa sih beginian jalan lagi sendiri? Mungkin longgar itu dikarenakan ada gas, tekanan tinggi, posisi segala macam di sini rubah gitu. Nah ketika tekanan tinggi, bagusnya itu justru dikencengkannya pas tekanan tinggi giniin ya. Kalau pas tekanan tinggi dikencengin kan itu benar-benar pas waktu misalkan sudah tidak ada tekanan tingginya, jadi benar-benar bagus gitu. Belum teman-teman, ini ala kadarnya dulu. Ini kalau kenceng banget ya patah. Kalau patah saya juga lumayan sulit itu membukanya. Udah deh. Tuh kan. Pada intinya patokannya si putih ini harus kelihatan dari luar supaya gampang ngeceknya apakah yang putihnya itu, yang karetnya itu ya apakah kejepit atau enggak gitu kan. Jangan-jangan hanya ngejepit isolasinya doang, itu bahaya kan. Ya ini masih kejepit ya, bagus ya, sip. Udah ya, nanti juga kalau longgar kalau agak longgar, kemungkinan besar agak longgar lagi nanti ya. Kalau misalkan ada tekanan uap, nanti dikencengin finishingnya pas saat itu. Nah sekarang sekarang yang ini gimana ya, ini kayaknya harus
bongkar dulu deh ya, dibongkar dulu deh, ini dibongkar dulu apa-apa deh, soalnya sulit sih, sulit. Ya udah kita bongkar lagi. Nah nanti dipasang deh. Saya nggak tahu nih teman-teman yang lain apakah sampai begini atau enggak cara masangnya, atau misalkan sesimpel mungkin gitu kan, nggak tahu. Tapi kalau ini bener-bener diatur ya. Dah kita tarik. Nah dah segitu supaya nggak tanggung. Kita akan bongkar. Udah cukup, kita ke ataskan. Nah di sini dulu diem. Nah sekarang kita akan bongkar. Prinsipnya sama kayak tadi, jadi jangan sampai begitu. Kalau begitu kurang baik, kita nggak mengetahui apakah si yang putihnya kejepit atau sudah nggak kejepit. Kita akan bongkar. Kalau susah dibongkar berarti tinggal ditarik ininya. Kayak tadi kan susah kebongkar, tinggal dibuka si ininya nih. Agak sulit juga sih sebenarnya, posisinya agak sulit. Sudah terpasang begini agak sulit. Jadi jangan panik kalau misalkan ada kebocor selangnya putus ya. Itu tinggal dibiarkan saja, paling 10 menit juga habis. Uapnya keluar. Agak sulit ya. Agak sulit ya. Selama misalkan kita menjaga tekanan di 40 sampai 50 itu insya Allah kok aman-aman saja ya. Yang tidak boleh itu ya kita tinggal ini kemudian valve yang atas tidak bekerja, terus-terusan tekanan meningkat, si kompor terus-terusan nyala, itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan kita sambil menyetrika dipantau terus 40 50 dikecilin 50, bahkan nggak lebih dari 50 kerja kita, nggak 50 tekanan 50 ya, itu nggak masalah. Kemarin teknisi ngomong katanya 30 itu masih bisa untuk setrika, tapi mungkin kurang baik, terlalu itu tekanannya kurang greget ke nyetrikanya. Kemarin katanya 30 masih bisa katanya. Udah kata saya tuh kan ditanya begini, itu Pak kalau misalkan habis memasak air, disebut memasak air kalau saya, kemudian ditinggal, kemudian memasak air, kita memasak air kemudian lebih dari 40 sudah mencapai 40 sampai 50, terus kita tinggal dulu keluar, ada hal yang dikerjakan, itu berapa lama kata saya tuh, berapa lama itu masih bisa digunakan sistem tersebut. Beliau tidak menyebutkan waktu tapi menyebutkan tekanannya. Kalau tekanannya masih di 30 PSI, yang ini tunjukin. Nah yang itu kalau misalkan masih 30 PSI masih bisa katanya digunakan, walaupun posisi kompor mati gitu. Ini kan posisi kompor mati, kemudian ini 30, jadi masih bisa digunakan untuk setrika kata bapaknya gitu ya. Karena kan mati kita tinggal keluar gitu. Nah pas waktu balik ke ruangan ternyata
tekanannya masih 30. Nah, itu masih boleh katanya, bagus untuk setrika gitu kata bapaknya begitu ya. Ini teman-teman agak sedikit sulit ya posisinya. Posisinya itu agak sedikit sulit nih. Udah. Dah. Aslinya teman-teman ini posisinya emang sulit. Ini di video kan ya, videonya nggak karuan ya, kemana gitu, emang sulit posisinya, saya juga sulit ini posisinya ya. Nah, dah. Ini kita jangan terlalu mepet, tapi agak di tengah gitu kita. Nah, disinilah misalkan ya. Jadi jangan sampai dipepetin. Nah, gini nih tuh. Kalau kemarin lupa, emang nggak tahu ya, dipepetin, jadi nggak ketahuan. Dipaskan begitu, malah dibuntel ke itu, ke ujungnya. Salah gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir gitu, dipikir-pikir pakai logika, ternyata salah begitu. Jadi kalau misalkan sampai si lakbannya dipepetin ke ujung, kita nggak ketahuan gitu, nggak bisa mantau apakah si ini teh menjepit atau enggak, kita menjepit yang putihnya atau enggak gitu ya. Namanya juga nggak tahu teman-teman, ini kan bukan di itu oleh teknisi juga gitu kan. Saya hanya mengikuti panduannya, kemudian baca-baca juga, lihat-lihat juga video orang-orang di YouTube gitu kan, karena teknisinya ya jauh ini kan, Bandung dan Bekasi gitu. Saya di Tasikmalaya, jadinya ya dirakitnya, dipasangnya oleh saya sendiri gitu. Dah, kita oke, coba diyakinkan dulu ini ngepas nggak. Udah, bagus. Oke, kita akan ditutup di sini ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel langsungvira.com ini ya, karena informasi tentang setrika uap Salira akan saya post di sini saja deh ya, di langsungviral.com. Di playlist saya kasih nama playlistnya jasa setrika uap Salira ya, playlistnya itu. Duh, tanggung kesini nggak apa-apa ya, masih kena ayah awahan tuh, tanggung kenapa belah di teuing, nggak apa-apa deh, tanggung dengan sini nabrak nih. Nah, dengan ini nih, ini tekanan tinggi, ini tekanan rendah sih kalau ini kan isinya gas LPG ya kan, ini gas LPG. Nah, ini yang tekanan tinggi. Iya, nutup, kalau nutup ini lumayan gelap. Sudah, ini kemungkinan besar bisa aja melonggar lagi nanti ya, kalau misalkan sudah nyala, sudah ada tekanan. Nanti tinggal kencengin aja sekenceng-kencengnya. Ini juga dikencengin sekenceng-kencengnya, tapi kemungkinan besar ada perubahan posisi sehingga agak longgar nanti itu ya, biasanya gitu, jadi agak longgar lagi kalau sudah dikasih uap, tekanan uap. Dah, potong, khawatirnya potong nih ya, terlalu kenceng potong. Iya, kalau patah bingung juga nanti, malah tambah bingung nanti untuk membongkarnya dengan obeng, dengan gegep ya kan. Ada itu nggak ini ngambil ini sekitar 30 sek atau setengah meter ya, setengah meter. Udah beres teman-teman, yang barusan itu yang di rakit itu adalah ini kan, ini udah beres tuh, ini kenceng banget ini, terus ini kenceng juga,
menurut tangan saya kenceng, nggak tahu tangan orang lain. Tapi ya masa sih, yakin aja lah. Jangan banyak itu, jangan banyak apa ya, takut gitu. Takut apa, hati-hati boleh ya, hati-hati boleh gitu. Tapi kalau takut ya malah gimana gitu kan. Kalau takut gitu, takut itu harus dikalahkan oleh hati-hati. Takut itu harus dikalahkan dengan persiapan yang matang gitu. Sistemnya di setting sedemikian rupa. Nah kalau sudah begitu kan tinggal diserahkan sajalah gitu. Dah. Ini nungguin tali rapia datang untuk mengikat lagi ini ya. Ini pakai gas LPG teman-teman, bisa diperlihatkan tuh. Ini pakai gas LPG ya. Kemudian kesini. Tuh gasnya masuk sini. Sambil ngobrol aja kita. Tuh kan ke situ ya, masuk ke kompornya itu ya kan, persis kompor biasalah. Kemudian ini untuk apa? Ini isinya adalah ini tekanan uap nih. Ini tekanan uap. Ini disimpannya di tengah teman-teman ya. Kata teknisinya di tengah gitu. Ini bandungan isinya ada tuh. Nah, yang operatornya ada tuh, operator tukang ngelicinnya. Ini di tengah-tengah teman-teman. Ini sambil ngobrol ya Gi ya. Ini sambil ngobrol supaya semua paham, saya paham, yang nonton paham, ini yang nyetrika paham. Ini tengah-tengah, kata teknisi tengah-tengah saja katanya. Ini adalah nanti tekanan uap air ya. Jadi kalau misalkan tekanan di boiler ini tinggi ya, nanti akan neken ke sini terus ke sini, coba lihat Gi, ke sini. Nah di sini ada valve ya, di sini ada katup gitu. Katup di sini, kalau misalkan tekanan di sini tinggi, dia akan neken gitu. Kalau katupnya neken ke bawah, maka si aliran aliran gas dari LPG dia akan sedikit tertutup karena si katup neken ke bawah. Kenapa neken ke bawah? Karena ada didorong oleh oleh si tekanan uap air ke sini kan. Jadi neken ke bawah sehingga pasokan gas LPG menjadi sedikit. Ketika pasokan gas LPG sedikit yang masuk ke sini karena tertekan oleh katup di sini, maka si kompor nyalanya menjadi kecil apinya gitu. Apinya kecil, maka proses untuk mendidihkan air itu menjadi sedikit juga, sehingga tekanan tidak terlalu terus-terusan naik ke atas tekanannya. Karena ya dipasang ini otomatis begini, katup begini gitu. Tapi kita tidak boleh mengandalkan ini. Ketika misalkan itu kecilkan aja lewat ini sini. Kecilkan aja lewat ini nih, lewat pengecil manual kalau kita ada di lapangan di sini. Ini sudah, nih kita tinggal ngikat. Teman-teman tinggal ngikat nih ya. Ya ini pelajaran. Kemudian saya membagikan ini. Saya memvideokan ini bukan berarti saya sudah mahir ya teman-teman. Ini juga baru kemarin belajar, tapi saya mau membicarakan apa yang saya tahu dari teknisi gitu. Teknisi bilang ini saya catat, teknisi bilang itu saya catat, kemudian dicampur dengan logika saya ya. Insya Allah nggak sampai menyesatkan ya, insya Allah gitu. Jadi dicampur dengan logika saya gitu. Emang ini omongan teknisi ya, tapi dicampur dengan logika saya gitu. Nih kemana nih, kesini aja ya, kesini saja deh supaya ngikat saja ini. Nah gitu. Terus kan sini balik nih. Hebat banget itu kan, instalasinya hebat banget ya. Orang lain mana mungkin ada gini. Hanya di salira saja ini kayak gini. Ya mudah-mudahan diikutilah oleh yang lain, diikuti gitu tekniknya dan lain-lainnya gitu kan. Kalau misalkan bermanfaat ya silahkan diikuti, kalau masuk akal menurut teman-teman begini ya silahkan ikuti. Jangan lupa subscribe channelnya gitu, di subscribe channel langsungviral.com. Udah deh, ini tinggal diikat aja deh, ini hanya ngikat aja dikit gitu supaya nggak kemana-mana.
Aduh, lumayan ini 40 menit nih videonya ya, 35 menit. Sudah teman-teman beres ya. Ini adalah merangkai untuk ikatan ininya ya. Masih banyak yang akan diomongin, tapi sedikit-sedikit saja dikarenakan saya pahamnya juga dikit-dikit ya. Jadi banyak yang nanti diomongin tentang ini, tapi ngomonginnya dikit-dikit saja ya. Supaya yang lain tahu. Saya nggak merasa misalkan diomongin menjadi membocorkan rahasia, enggak ya. Justru saya nanti akan semakin pintar, semakin apa ya, semakin paham, semakin bermanfaat, semakin berkah. Jadi nggak ada rahasia-rahasia ya, nggak ada lah. Ya, begini, ya udah gitu. Ya, dengan kita menceritakan, saya menceritakan ini ya, mudah-mudahan saya semakin paham, ya kan? Karena menginformasikan sesuatu yang real, yang memang apa adanya, nyata begini. Udah nih. Nanti akan dijelaskan deh yang lainnya juga. Subscribe ya teman-teman ya. Ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.